You've had enough of the rise and lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough of the rise and lasting. You've had enough, and she knows that I gotta be trusted. You've had enough. Persib Bandung incar 3 pemain Madura United. Rumor transfer Liga 1 makin bergejolak. Kabarnya Persib Bandung ingin mendatangkan gelandang serang serta striker pelapis David da Silva dan Ciro Alves. Persib sedang mengincar 2 pemain asing yang berkarir di Indonesia yaitu Rivera dan Hugo Gomez, dan 1 pemain lokal yaitu striker asal Madura Malik Rizaldi. Persib Bandung sebenarnya sudah sangat solid dengan skuad yang ada, dan meroket bersama pelatih Bojan Hodak di Liga 1. Persib Bandung belum terkalahkan dalam 11 laga terakhir. Bahkan Maung Bandung terus menancapkan tajinya saat menjamu Arema. Persib mampu meraih 1 poin dari markas sendiri pekan lalu. Persib Bandung kini membayangi Borneo FC di puncak klasemen sementara Liga 1. Jika konsisten, mereka bisa melaju ke babak playoff untuk menentukan juara musim ini. Persib mengandalkan 6 pemain asing untuk menambah kekuatan, yakni David da Silva, Ciro Alves, Daisuke Sato, Nick Kuiper, Alberto Rodriguez, dan juga Levi Madinda. Persib sebenarnya masih mempunyai 1 pemain tunggal, yakni Tirondel Pino Ramos. Namun, ia mengalami cedera di awal musim dan digantikan oleh Levi Madinda. Namun, Levi Madinda merupakan pemain pinjaman dari klub Malaysia, Johor Darul Taksim JDT, dengan perjanjian ia akan bermain di Liga 1 hingga Desember ini. Entah apa yang membuat Persib Bandung akhirnya terpikir untuk mencuci gudang, hingga berniat datangkan 2 pemain asing dan 1 striker lokal yang saat ini berkarir di Liga Indonesia. Menariknya, 2 dari 3 pemain ini berposisi sebagai gelandang serang dan striker lokal. Apakah Bojan Hodak benar-benar memerlukan gelandang serang baru untuk menambah solidnya lini tengah Persib? Selain itu, Persib juga ingin menambal lini belakang, yang selalu kedodoran saat duel 1 lawan 1 terutama pada posisi Alberto. Jika benar demikian, Levi Madinda out dan Tirone Del Pino Ramos yang akan dipinjamkan ke klub Thailand, maka posisi Levi dan Alberto Rodriguez yang paling terancam saat ini. Kabar mengenai rumor transfer klub Liga 1 Persib Bandung dipublikasikan yaitu Hugo Gomez dan Francisco Rivera. Persib memilih 2 pemain saat ini, yang mana Persib bisa membawa mereka dari salah satunya untuk menggantikan posisi Levi Madinda, yang kian turun performanya. Untuk striker lokal Persib mengincar Malik Rizaldi, sehingga Persib tidak bergantungan pada DDS da Ciro. Peluang Persib Bandung mendapatkan tanda tangan Hugo Gomez, Rivera dan Malik Rizaldi terbuka lebar. Maung Bandung bisa memanfaatkan situasi Madura United yang kini tengah dibingungkan karena sang presiden, Ahsanul Kossasi tengah terbelenggu kasus. Hal itu yang disinyalir membuat Madura United pasif di bursa transfer paruh musim ini. Meskipun begitu, Persib Bandung harus segera gerak cepat untuk bisa mendatangkannya pada paruh musim ini. Sontak, para bobotoh langsung mencoba menggoda Hugo Gomez untuk mau merapat ke Kota Kembang. Gelandang asal Meksiko Madura United, Francisco Rivera Santer masuk list belanja Persib Bandung untuk paruh kedua, jika gagal mendatangkan Hugo Gomez ke Kota Bandung. Tak terkecuali Francisco Rivera yang mampu tampil menawan di paruh pertama dengan 4 gol dan 4 assist dari 18 pertandingan. Menilik situasi dan potensi durasi kontrak yang akan usai akhir musim ini, kans Persib Bandung untuk ajak Francisco Rivera di paruh kedua terbuka lebar. Terlebih pada awal musim lalu, nama Francisco Rivera juga pernah dikaitkan dengan tim asal Maung Bandung tersebut. Saya rasa Gomez maupun Rivera sama-sama pemain bagus. Dia punya pengalaman juga. Dia sama-sama bagus dalam melindungi bola. Gomez punya kelebihan yang berbeda yaitu spesialis tendangan bebas. Rivera gak kalah bagus, ujar Bojan Hodak.
Dengan dimulainya bursa transfer di Indonesia, Persib diketahui telah menunjukkan minatnya terhadap beberapa pemain Madura, tulisnya melalui Twitter. Semakin menarik untuk menantikan pergerakan Persib Bandung di musim ini. Apakah Bojan Hodak akan benar-benar mencuci gudang dan mendatangkan 2 pemain asing baru, dan 1 striker lokal? Persib pede tumbangkan Dewa United demi jaga posisi di papan atas. Persib Bandung akan bertanding melawan Dewa United pada laga pekan ke-20 Liga 1 2023/2024. Laga yang akan digelar di Stadion Indomilk Arena, Minggu, 26/11, jadi ajang bagi tim Maung Bandung untuk kembali mengumpulkan poin penuh. Apalagi, mereka datang dengan status 12 laga belum terkalahkan. Sementara Dewa United gagal meraih kemenangan dalam 3 laga terakhir. Winger Persib, Ezra Walian menegaskan bahwa mereka akan berusaha finish di peringkat 4 besar klasemen. Saat ini mereka ada di peringkat kedua klasemen sementara. Mereka hanya berjarak 6 poin dari Borneo FC di puncak klasemen. Demi misi tersebut, tim Maung Bandung harus terus mengumpulkan poin. Melawan Dewa United, mereka optimis bisa meraih kemenangan. Kami punya target untuk masuk 4 tim teratas. Saat ini berada di jalur yang tepat. Tapi, kami melakukannya dengan pertandingan per pertandingan. Termasuk saat melawan Dewa United, kata Ezra Walian dilansir dari laman resmi klub. Pemain berusia 26 tahun tersebut menilai bahwa mereka sudah mempersiapkan diri untuk melawan Dewa United. Kemenangan jadi target utama mereka di pertandingan nanti. Tentu saja, kami menginginkan 3 poin di pertandingan itu, lawan Dewa United. Begitu juga dengan pertandingan lainnya, tegasnya. Ezra menilai bahwa saat ini ruang ganti timnya cukup positif. Mereka optimis bisa bersaing dalam perebutan juara Liga 1 musim ini. Itu menjadi kekuatan dan tentu saja, harapannya ingin memberi bobotoh sejumlah gelar musim ini, pungkasnya. Persib dan Bali United didenda puluhan juta akibat ulah supporter. Persib Bandung dan Bali United kompak dikenai sanksi denda puluhan juta akibat ulah supporter dalam hasil sidang Komite Disiplin, Komdis, PSSI terbaru. Sebagai informasi, sidang Komdis PSSI dilaksanakan pada tanggal 14 November lalu. Ada 5 keputusan yang kemudian diambil. Dalam hal ini, Persib menjadi klub yang paling banyak dikenai sanksi yakni 2. Hukuman tersebut melibatkan klub maupun pemain. Persib didenda 20 juta rupiah karena terjadi pelemparan botol oleh penonton. Hal itu terjadi ketika Persib menjamu Arema FC pada tanggal 8 November tahun 2023. Terkait pemain, kiper Persib, Teja Paku Alam mendapatkan teguran keras karena mendorong pemain lawan. Hukuman serupa diberikan kepada pemain Arema FC, Ariel Lucero karena alasan serupa. Klub lainnya yang mendapatkan hukuman yakni ada Bali United. Bali United didenda 20 juta karena ada pelemparan yang dilakukan penonton saat laga melawan Borneo FC pada tanggal 12 November tahun 2023. Nama kompetisi BRI Liga 1 2023/2024 pertandingan, Persib Bandung vs Arema FC. Tanggal kejadian, tanggal 8 November tahun 2023. Jenis pelanggaran, terjadi pelemparan botol minuman yang dilakukan oleh penonton dari arah tribun barat ke arah bench tim Arema FC. Hukuman, sanksi denda 20 juta. Bojan Hodak senang David da Silva bertahan di Persib Bandung, sebut DDS striker bagus. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengaku senang dengan terjalinnya kesepakatan kontrak baru dengan David da Silva. Kontribusi penyerang asing asal Brasil itu menjadi alasan utama lahirnya kesepakatan tersebut. Sejak bergabung dengan Pangeran Biru di Liga 1 2021/2022, Da Silva telah mencetak 43 gol, melampaui catatan Sutiono Lamso dengan 41 gol. David da Silva, adalah pemain yang bagus. Dia tidak berhenti membuat gol dan tahun ini dia berada di posisi ketiga pencetak gol terbanyak. Tentu saja dia adalah pemain yang bagus, kata Bojan. Bojan menyebut, kehadiran David da Silva, DDS, cukup memberikan pengaruh. Tidak hanya kontribusinya di saat pertandingan, tapi juga menghadirkan kepercayaan diri terhadap pemain lainnya.
Dia memberikan efek positif terhadap tim, baik di dalam maupun di luar lapangan. Saya pikir, kesepakatan ini menjadi sebuah keputusan yang baik untuk Persib, tambahnya. David da Silva mengaku senang dan bangga bisa melanjutkan kerjasamanya dengan Persib. David da Silva pertama kali bergabung dengan Persib pada putaran kedua Liga 1 2021/2022. Sejak membela Persib, David da Silva telah bermain dalam 65 pertandingan Liga 1 dengan sumbangan 43 gol. Tentu saja saya senang dengan perpanjangan kontrak ini. Saya bangga bisa melakukannya setelah kerja keras yang telah saya berikan untuk klub selama ini, kata David da Silva. Dengan kontrak baru ini, motivasinya pun kian berlipat. Ia berharap bisa berkontribusi lebih besar untuk Persib di Liga 1 2023/2024, terutama dalam mengantarkan tim meraih prestasi terbaik. Persib sudah seperti rumah dan saya ingin bisa berada di sini selama mungkin. Dan dengan kontrak baru ini, tentunya saya lebih termotivasi untuk terus berkontribusi untuk klub, harapnya. Bojan Hodak bakal boyong pemain muda dari Akademi Persib Bandung untuk posisi striker. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak berencana memboyong pemain muda untuk posisi striker. Pemain yang akan dipantau Bojan Hodak adalah binaan Akademi Persib Bandung. Sejauh ini ada beberapa pemain muda yang dilibatkan dalam skuad Persib Bandung, tapi posisinya untuk pemain tengah dan belakang. Pemain berposisi striker itu diproyeksikan promosi pada musim depan. Asisten pelatih Persib Bandung, Goran Paulik mengatakan, pelatih Bojan Hodak akan memantau langsung para striker Akademi Persib. Mungkin nanti di masa jeda atau di bulan Desember, Coach Bojan dan saya akan memantau beberapa pemain muda, kata Goran Paulik di laman resmi Persib. Saat ini, yang mengikuti latihan itu memang bukan striker, kebanyakan hanya gelandang dan wingback, kata Goran. Goran menjelaskan, pencarian striker muda untuk menghindari ketergantungan Persib terhadap striker utama. Persib Bandung sendiri telah memperpanjang kontrak David da Silva. Goran menilai minimnya penyerang lokal tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di klub-klub Asia lainnya. Hal itu dikarenakan ada kesenjangan kualitas, kondisi fisik dan kesempatan antara penyerang lokal dengan asing. Terutama dari komponen fisik, penyerang dari Asia tidak begitu kuat, kurang tinggi dan besar. Itu yang membuat kebanyakan klub ketika membeli pemain baru lebih memilih striker asing, jelasnya. Meskipun begitu, Goran melihat banyak striker lokal berpotensi, namun, dia melihat masih perlu waktu untuk terus berkembang. Masalahnya ketika dia masih kecil, harus ada perkembangan yang bagus. Misalnya 10 tahun lalu, ketika ada satu striker dengan talenta bagus, kita harus mengembangkan dia dengan benar, katanya. Bojan Hodak mulai asah taktik jelang Persib melawan Dewa United. Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mulai asah taktik jelang melawan Dewa United. Pasalnya laga ke-20 Liga 1 2023/2024 itu akan digelar pada Minggu, tanggal 26 November tahun 2023. Bojan Hodak merasa ini waktu yang tepat untuk mengasah taktik. Terlebih, 4 pemain yang selama ini bergabung dengan tim nasional akan segera kembali membela Persib Bandung. Edo Febriansah, Rahmat Irianto, Mark Klok membela timnas Indonesia, sementara satu pemain lainnya yakni Daisuke Sato membela Filipina. Latihan yang bagus hari ini, pemain tim nasional akan tiba besok. Jadi hari ini kami sedikit melakukan latihan finishing dan beberapa hal mengenai taktik. Lalu untuk besok kami bisa lebih fokus lagi ketika semuanya sudah bergabung, ungkap Bojan Hodak usai memimpin sesi latihan di Stadion Sidolik, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, Rabu, tanggal 22 November tahun 2023. Pelatih asal Kroasia ini pun merasakan kesenangannya. Pasalnya, saat ini Stadion Sidolik sudah bisa kembali digunakan Persib setelah pertandingan Piala Dunia U17 2023 di Bandung sudah berakhir. Bojan Hodak semakin senang lantaran kabarnya setiap klub mendapatkan dana subsidi untuk lapangan latihan di musim depan, sehingga proses latihan akan berjalan maksimal. Ini akan sangat bagus. Seperti hari ini lapangan latihannya cukup bagus jika dibandingkan dengan lapangan lainnya yang pernah dipakai. Jadi saya senang dengan kondisi lapangan,
Jadi tentunya akan lebih baik jika kondisi lapangannya bagus. Itu akan lebih baik bagi kami, tuturnya.